Hai guys, welcome back to my channel. Kembali di channel saya, belajar cybersecurity dengan Pak Semi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya sedikit ingin memberikan um, semacam uh, penjelasan untuk membuka wawasan kita bersama mengenai security controls yang sebenarnya dibahas di beberapa domain atau di beberapa area di information security ya. Nah, secara garis besar di sini di domain security and risk management yang kebanyakan memang di cover di area atau di sertifikasi cyber security seperti atau information security seperti CISSP ya, Certified Information System Security Professional, CISA Certified Information Systems Auditor, dan CISM Certified Information Security Manager ya. Jadi security controls ini adalah topik yang sangat-sangat sering dibahas ya. Oke, kita lihat pertama kita kenali dulu apa itu security controls. Nah, jadi security control ini adalah terminologi atau istilah di mana ini adalah kontrol-kontrol yang sebenarnya coverage-nya itu luas ya, broad range of control ya. Jadi kontrol yang sifatnya luas sekali yang bisa digunakan untuk melakukan berbagai hal, misalnya untuk mencegah user masuk atau untuk mencegah user menggunakan sistem dan beberapa hal yang lainnya. Nah, secara tipe atau jenis ini ada dibagi menjadi preventive, detective, corrective, deterrent, ya, recovery, directive, and compensation. Nah, sedangkan di secara kategori dia dibagi menjadi 3 kategori: administrative, logical, atau physical. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Nah, secara jenis ya, ada yang namanya deterrent control, di mana deterrent control ini dipergunakan untuk mencegah sebenarnya atau membuat seseorang atau individu atau group of individu ya itu tidak berani melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar kebijakan ya. Ada kemiripan antara deterrent dan preventif ya. Jadi preventif kan nomor 2 ya. Dimana kalau deterrent control itu tergantung dari individu ya. Dia mau melakukan atau tidak. Jadi tergantung. Karena kan ini sifatnya adalah mendiscourage atau membuat mereka tuh segan atau tidak berani menggunakan atau melakukan sesuatu kegiatan. Misalnya contoh ada di supermarket atau di Indomaret atau di Alfamart ya, minimarket, itu ada tulisan CCTV dipasang di sini. Nah, itu adalah bentuk dari deterrent control karena tujuan utamanya adalah untuk membuat orang atau individu segan atau tidak berani melakukan kegiatan yang melanggar hukum atau melanggar kebijakan ya. Nah, kalau deterrent control itu lebih ke discourage, sedangkan preventive control lebih ke arah ngeblok aksinya. Ya. Contoh dari deterrent adalah adanya kebijakan training yang berhubungan dengan security awareness, ya, penggunaan kunci, pagar, tanda istilahnya ya tanda pengenal, badges, guards ya, satpam, kemudian man traps itu bentuk dari suatu pintu yang cuma bisa masuk satu orang, dan kemudian security camera atau misalnya CCTV ya. Perlampuan juga bisa menjadi contoh dari deterrent security control ya. Oke, kan tujuan utamanya untuk mencegah ya. Nah, bukan mencegah sih, lebih ke arah mendiscourage atau buat orang tuh segan, nggak berani melakukan kegiatan yang melanggar hukum. Nah, kemudian ada yang namanya preventive security control, di mana kontrol ini dijalankan ya untuk menghentikan aktivitas-aktivitas yang tidak diinginkan ya. Jangan sampai itu terjadi. Misalnya adanya pagar ya, adanya kunci ya, adanya biometric access control, man traps ya. Termasuk juga perlampuan ya, alarm system, separation of duties ya, jadi pemisahan tugas dan wewenang, job rotation, data classification,
penetration testing, access control methods, encryption, auditing, presence of security cameras atau CCTV. Jadi ada instalasi CCTV, smart cards, callback procedure, security policies, jadi kebijakan, security awareness training, adanya antivirus, firewall, intrusion prevention system adalah jenis-jenis implementasi dari preventive security control atau preventive control. Nah, selain itu ada yang namanya detective control atau detective security control. Di sini detective security control itu digunakan untuk mencari dan menemukan atau bahkan mendeteksi aktivitas-aktivitas yang tidak diinginkan, ya atau yang tidak authorized, ya. Biasanya digunakan untuk dari sisi operasional, ya, untuk memastikan adanya fakta, ya, bahwa satu kegiatan yang tidak diinginkan itu terjadi. Nah, contohnya di sini adalah satpam, adanya motion detector, recording, review event, melakukan review terhadap event yang di-capture oleh CCTV, ya, atau kamera, job rotation, mandatorification, jadi perputaran ini orang-orang yang jadi jabatannya diputar-putar, ya, maksudnya diganti. Mandatorification, jadi harus kewajiban untuk cuti, audit trails, honeypot, honey nets, intrusion detection system, violation reports, kemudian supervision and reviews of user, jadi melakukan supervision dan review terhadap user, bahkan sampai ke incident investigation. Itu adalah bentuk dari detective security control, ya. Tujuannya sih mencari bukti, ya, bahwa ada satu kegiatan yang tidak diinginkan itu terjadi, ya. Kemudian ada yang namanya compensation atau compensating control. Ini lebih dikenal dengan nama compensation control atau compensating control, yang biasanya digunakan sebagai satu opsi di mana kalau kontrol-kontrol yang harusnya ditempatkan itu tidak bisa berjalan. Misalnya contoh, server ada vulnerability yang kategorinya atau tingkatnya tinggi sekali, tetapi kebetulan tidak bisa di-patching karena ada alasan bisnis. Nah, ini bisa kita menggunakan yang namanya compensating control atau compensation control, ya. Nah, biasanya digunakan untuk sebagai tambahan atau menggantikan kontrol yang tidak berjalan dengan baik. Misalnya di sini, ya, ada policy secara kebijakan di mana polisinya harus menggunakan semua PII, personally identifiable information, data-data privacy yang bersifat pribadi harus dienkripsi. Nah, kemudian ada terjadi review, kemudian direview, dan dari review itu ditemukan bahwa preventive control mengencrypt semua database, tetapi PII di dalam database PII itu harus dienkripsi memang, ya. Kalau ternyata ditemukan bahwa PII atau private sensitive information itu dikirim melalui network tanpa dienkripsi, nah harus ada compensating control, ya. Sama kayak tadi, ya. Jadi harus ada compensating control yang biasanya ditambahkan untuk memproteksi data in transit, ya. Bahkan kita bisa menggunakan hal lain, misalnya contoh yang tadi, kalau server tidak bisa di-patch karena ada masalah bisnis, ya, takutnya aplikasi tidak jalan atau bahkan patch-nya itu tidak ada. Nah, itu harus ada compensating control atau alternatif, ya, sehingga kontrolnya tetap ada, tetapi risikonya bisa diminimalisasi. Nah, kemudian ada namanya corrective control. Corrective security control ini biasanya memodifikasi environment, ya, untuk kembali ke kondisi normal setelah terjadi adanya unauthorized aktivitas yang tidak diinginkan, ya. It attempts to correct any problem that occurred. Jadi biasanya mengkoreksi, ya, hasil dari satu kegiatan tertentu atau security incidents. Ya, sederhananya, ya, ngeribut sistem, ya, kita restart sistem atau kita mematikan atau membuat malicious activity tidak bisa berjalan dengan normal, bisa mencabut kabel, ya, mematikan atau melakukan reset terhadap password, ya. Nah, itu biasanya adalah contoh dari corrective security control. The control is deployed to repair. Jadi di control itu dijalankan untuk memperbaiki, ya, resource yang sudah rusak, ya, dengan melakukan restorasi terhadap fungsionalitas dan kapabilitas atau kemampuan dari satu sistem setelah terjadinya violation atau pelanggaran dari kebijakan. Nah, kemudian yang terakhir itu ada recovery, ya.
recovery security control, biasanya ini adalah bentuk dari atau perpanjangan dari corrective control yang biasanya lebih ke arah ada kemampuan yang lebih advanced ya. Contohnya di sini adalah backup, restore, adanya fault tolerance, adanya antivirus, server clustering, system imaging, virtual machine shadowing. Nah, inilah contoh-contoh. Termasuk juga ini biasanya digunakan di untuk business continuity and disaster recovery. Ya, contohnya adanya hot site, warm site, cold site, alternate processing facilities, dan beberapa yang lain. Ya. Nah, secara kategori ini ada 3. Ya, dibagi menjadi 3. Teknikal ya kayak model biasanya berhubungan dengan hardware atau software, ya mekanisme yang berhubungan dengan hardware dan software. Contohnya Anda menjalankan misalnya ya adanya implementasi firewall, router, intrusion detection system, ya biometrics itu termasuk teknikal. Nah, biasanya teknikal ini digunakan untuk mengenforce atau memastikan bahwa administrative security control-nya sudah dijalankan. Nah, misalnya contohnya adanya enforcement terhadap group policy ya ada di domain misalnya. Ya, kemudian kedua itu ada administrative security control, biasanya berhubungan dengan administratif ya, paper base ya. Jadi kayak model policy ya, kebijakan, prosedur yang didefinisikan ya untuk regulasi dan sebagainya. Nah, biasanya fokus di personal ya, human resources, business practices ya. Misalnya adanya prosedur dan policy untuk hiring ya, untuk hiring itu ya kita menerima karyawan atau ya membuat mereka jadi istilahnya to hire itu kan kita untuk menjadikan mereka jadi sebagai karyawan ya. Adanya security awareness training, kemudian adanya report and review, work supervision, adanya kontrol terhadap misalnya adanya review terhadap background dari karyawan. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari kontrol yang berhubungan dengan administratif. Nah, yang terakhir itu ada kontrol yang berhubungan dengan fisikal. Ya, langsung physical mechanism, jadi mekanisme fisikal. Contohnya ada satpam ya, pagar ya, motion detector ya, pintu yang dikunci, lights, jadi perlampuan dan beberapa yang lain, termasuk juga laptop locks dan beberapa yang lain ya. Ya, ini biasanya ya pokoknya secara fisikal dia kelihatan ya. Oke. Ya termasuk juga anjing penjaga, video kamera, ya CCTV juga termasuk fisikal ya. Man traps dan alarm. Nah, kalau kita lihat tadi kan ada beberapa ya, mulai dari detective, compensation, corrective, recovery, preventive juga ada ya. Nah, preventive ini kita udah bahas di sini ya. Sebelumnya di sini ada deterrent ya, preventive ya, kita udah bahas jadi deterrent, preventive, detective, compensation, corrective, recovery. Kemudian secara kategori ada 3, technical, administrative. Nah, tahukah Anda bahwa ada yang menggunakan istilah safeguards? Apa itu safeguards? Safeguard adalah kontrol yang ditempatkan sebelum ada kejadian atau insiden. Nah, ini lebih ke arah proactive control karena dia ditempatkan sebelum adanya kejadian atau insiden. Sedangkan countermeasures adalah bentuk dari reactive control yang biasanya ditempatkan setelah terjadi malicious activities atau kejadian tertentu atau insiden. Nah, tapi safeguards dan countermeasures itu dianggap sebagai istilahnya kontrol ya, mau dia proaktif mau dia reaktif, dua-duanya adalah kontrol. Yang satu proaktif ditempatkan sebelum kejadian, yang satunya reaktif setelah adanya kejadian ya atau insiden. Nah, kalau dari sisi audit itu dua-duanya ini dianggap sebagai atau dikenal dengan istilah security control atau kontrol saja. Nah, saya rasa sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Tadi kita membahas beberapa hal yang berhubungan dengan security controls, yang dimana security control ini sering dibahas di banyak sertifikasi yang berhubungan dengan information security, cyber security, khususnya di area security and risk management. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video atau tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.